Selamat datang di konten kami yang baru dan sangat kontroversial ini. Selamat siang teman-teman Kopi Party. Kita balik lagi di konten omong kosong, menyambung lidah rakyat lah ya kira-kira gitu. Jadi ini kita ngobrol ngalor ngidul aja. Kebetulan kita lagi ada di Palembang bersama dengan Mas Wahyu, salah satu owner dan founder kopi Dialek, Mas ya? Ya. Dialek. Di Palembang ada di jalan Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Nomor 61. So, yang mau coba mampir ke sini, di Kawasan. sini culture banget. Manualan, grassroots banget, akar rumput, street coffee banget. Jadi emang bener-bener kalau emang pecinta kopi asli, pengen ngerasain manualan yang bener-bener ini. Barusan aku coba nih, Japanese-nya top dari Jawa Barat. Tadi kayaknya Yellow Bourbon. Pertanyaan pertama, Mas Wahyu memberikan nama Dialek nih asalnya inspirasi dari mana? Sorry, mulai tahun berapa nih? Mulai 2016. 2016 buka Dialek nih. Namanya dapat dari inspirasinya? Nama awalnya Mas Oki Dialog dulu. Oh, namanya awalnya Dialog. 2018 baru kami ganti jadi Dialek. Jadi dulu Dialog itu awalnya banyak menu nih. Banyak menu non kopi kayak Thai tea, susu-susuan, latte dan segala macam banyak banget. Cuman ketika awalnya kan kalau ngomong nama awal asal mula dulu kenapa mau bikin ini, ya awalnya karena saya suka ini kopi filter. Jadi sebelum ini ada saya udah ngopi filter udah dari tahun berapa 2012 lah udah ngopi filter mulai ya. Seneng emang karena mencintai kopi, pecinta kopi ya. Cuman karena 2016 tuh kayak saya belum yakin kalau cuma kopi filter doang. Gitu. Akhirnya takut sama gelombang pasar gelombang kayak pasar kayaknya nggak bisa nih kayak kayaknya nggak bisa Palembang kan. Akhirnya banyak lah menu tuh. Cuman ketika di 2017 saya ngelihat kota Malang gitu, Malang, Jogja dan lain-lain. Kayaknya Jay, kita harus mulai fokus di produk aja nih. Saya ngomong ke tim, kayaknya harus fokus di produk. Tahun depan kita jual kopi doang. Kita ganti nama, kita jual kopi doang. 2018 akhirnya. 2018 akhirnya. Cuma waktu itu kopi doang, cuman masih ada latte. Kopi tok nggak ada. Mesin ada berarti espresso waktu itu? Atau pakai rock. Akhirnya nama, pertanyaan kenapa ganti jadi Dialog ya karena biar nggak jauh dari Dialog. Secara fonetisnya nggak beda jauh biasanya. Gitu. Tapi karena apanya inspirasinya Dialek dan Dialog itu tadi karena emang kalau Dialog pun nyeplos sih. Jadi apa sih namanya? Dialog aja lah. Dialog aja lah. Biar ngobrol gitu. Siap. Jadi emang born and raised di Palembang, kuliah ke Malang, Brawijaya, lulus, habis itu sempat tinggal di sana sebentar, balik ke Palembang, langsung yakin gue buka ini aja deh gitu ya. Pilihannya kenapa tadi, udah gue fokus aja sama produk aja deh, fokus aja gitu, karena emang terinspirasi di Jogja dan kota-kota lain tadi. Karena juga asumsi saya waktu itu, saya sebagai yang tukang dagang lah ya. Ini bakal rame nih kedai kopi 4-5 tahun lagi, yang mana orang bakal invest di place. Tempat. Nah, kalau kita nih Jai, kalau kita invest di place, kita nggak ada duit ya. Iya, pasti. Betul. Jadi mending saya kita juga invest sama. di ilmu. Iya, gitu. betul. Kita invest di ilmu aja lah, kita belajar ini apa, segala macam kita pelajarin. Udah kita dalemin aja produk. Ini tempatnya sewa punya atau sewa? Tempatnya kayak rumah gitu ya, rumah tua gitu ya. Awalnya tempatnya nggak disewa. Boleh cerita nggak? Boleh. Awalnya tempatnya nggak disewa Mas Yoki. Terus? Jadi tempat ini nggak disewa. Terus karena saya suka, jadi ceritanya di depan itu ada tempat buka bersama waktu itu. Saya parkir di sini karena udah penuh. Terus saya lihat nih, ini bagus ini. Ya udah akhirnya besok nih saya datang nih. Ada yang jaga kalau Palembang manggilnya Cece sih, Enci mungkin lah ya. Enci. Cece kalau di Palembang. Saya temuin tuh Cece-nya tuh yang jaga rumah ini, yang punya rumah di Jerman. Memang udah kosong nih rumahnya. Udah lama kosong. Cuman ada yang jaga yang punya di Jerman. Jerman tuh orang Indonesia apa orang Jerman? Orang kita nih Cina. Cina Chinese, kita di Jerman. Akhirnya besok saya datengin aja Mas Yoki. Nggak boleh masuk tuh. Saya bilang mau nyewa nggak boleh masuk. Besok saya datengin lagi sore. Nggak boleh lagi. Persisten ya. Besok saya datengin lagi sampai saya boleh masuk. Masuk, saya jelasin segala macam. Tiap hari saya datang, hampir tiap hari. Akhirnya 2 bulan baru dikasih alamat email yang punya rumah di Jerman. Komunikasi sekitar 3 bulan lah baru boleh. Jadi jelasin. Saya cuma intinya saya mau rumah ini. Titik. Wah, gila. Mas Wahyu patut dicontoh ya buat teman-teman yang mau buka coffee shop nih. Persisten dan keteguhan seseorang tuh diuji, diuji di awal. Karena kalau emang lu mau, lu yakin bisa, pasti bisa. Ada namanya law of
Attraction kali Attraction, ya. betul. LOA. Itu adalah buku. Nanti kita bahas buku habis. Oke, next. Ini tadi tempatnya fokus ada mesin roastingnya 3 kilo ya? 2 kilo. 2 kilo. Dari Temanggung ya? Dari Temanggung. Mulai kapan? Kopi dulu, roasting dulu? Kedai dulu baru roasting 2019. Oke, roasting. Dari mana terinspirasi? Gue roasting aja deh sendiri. Karena dari 2017 tuh kan mikir, udah nih produk nih berarti. Nah, akhirnya kan mulailah belajar belajar, nabung. Akhirnya baru 2019 udah yakin nih secara ilmu, secara duit bisa, ada duit buat beli, ya udah akhirnya jalan. Tapi sampai sekarang udah pakem lah ya, maksudnya udah di statis soal roastingnya. Oh, ada roasting hampir setiap bulan ada aja gitu buat ngasih. Ke luar juga ngasih apa? Jual? Masih di Palembang sih sejauh ini. Maksudnya ke coffee shop selain si Dialek ini jualin ke teman-teman coffee shop lain juga? Jualin. Oke. Setelah itu gue lihat banyak buku di belakang. Ini Mas Wahyu ini emang seneng baca buku atau enggak? Seneng. Dari SMA. Senengnya itu naik turun atau emang dari SMA ada buku selalu gue baca atau naik turun aja? Enggak sih. Sebenarnya kita kan seneng nyari tahu. Oke. Jadi, rasa ingin tahu itu besar ya? Seneng nyari tahu doang. Cuman karena waktu SMA kan nggak ada warnet. Betul. Ada sih warnet, cuman sulit akses warnet. Jadi kita pas SMA, saya khususnya sumber informasi itu kalau nggak senior, kakak kelas ataupun kakak-kakak sepupu, yang kedua buku. Kalau TV kan kita kayak satu arah. Iya, one way communication. Nah, gitu satu arah. Jadi kita nggak bisa nyari tahu apa yang pengen kita. Iya. Cari tahu. Buku. Jadi cuman akhir-akhir ini karena beberapa YouTube dan YouTube lah lebih jadi. Intensitas setahun terakhir berkurang karena bisa dijawab di YouTube. Yang terkini. Cuman kalau yang aneh-aneh nih ya, kayak bukunya Carl Sagan, buku astronomi. Nah, itu kayaknya nggak ada di YouTube. Tetap buku sih. Buku. Iya. Diamond gitu. Iya. Sampai sekarang sih kayaknya buku masih belum bisa dikalahkan sama YouTube ya. Itu. Karena ada beberapa teori yang harus panjang. Betul. Bahkan menurutku juga ada beberapa poin yang di buku itu ada dan terbaca jelas, di Google belum tentu ada. Di YouTube apalagi gitu. Jadi menurut gua oke, anak-anak Gen Z sekarang bolehlah mengandalkan Google dan segala macam. Tapi Google itu cuma sekedar informasi dan tidak bisa diolah sebagai ilmu pengetahuan yang dan masih permukaan gitu. Sih. Betul. Kalau emang mau lebih dalam lagi cari sesuatu harus baca buku sih. Biar minat baca buku kita di Indonesia naik, tinggi, edukasi naik, masyarakat pintar, negara maju. Waduh, agak besar ya. Terus kita buku tuh yang seru dari buku, nggak tahu sih Mas Yogi. Menurutku yang seru dari buku tuh dia kan kata-kata. Cuman akhirnya kita mempunyai daya visual, daya imajinasi yang emang kayak Jared Diamond ya. Dia ke Papua tuh. Dia ke Papua, dia cerita tentang satu bab Papua. Akhirnya kita tuh kebayang gimana Papua gimana bentuknya. Itu juga melatih imajinasi. Iya, itu juga yang bikin kita akhirnya caption Dialek makanya juga banyak tulisan. Ya untuk nulis pun yang pertama harus dilakukan banyak baca. Betul. Literatur itu penting, referensi penting. Buat menyampaikan apa yang kita sampaikan tuh enak gitu orang bacanya ya. Dan kata-kata tuh kadang suka orang kan pakai itu bahasa tuh itu aja gitu. Nggak ada tiba-tiba bahasa apa gitu definitif gitu, misalnya kognitif gitu, orang wah apa itu kan gitu. Gue juga nggak tahu gitu kan. Tapi kalau sering baca buku kemungkinan biasanya mungkin tahu apa, cari tahu. Apalagi zaman sekarang kalau kita bingung bisa langsung kita Google, Betul. Transcendental apa sih? Betul. Dari transcendental, definisi-definisi yang mungkin kita belum paham. Betul. Terus Mas, kalau misalnya nanya nih, skena pasar kopi di Kota Palembang nih, gimana sih? Apakah potensinya bagus? Apakah biasa-biasa aja? Apakah kalau pasar ya, pasar kopi. Kalau saya lihat, kalau menurutku ya, kayaknya perlu. Kalau aku nerjemahinnya, kopi Palembang nih sebisa mungkin kita jualan produk yang daily sih. Karena kalau kita ngomong demografi dan populasi, orang Palembang perputarannya nggak tinggi, nggak kayak di Pulau Jawa. Kalau kita ngomong Jogja, Malang, Jakarta, itu macam-macam seluruh Indonesia di situ. Betul. Artinya kita bisa tarik wisatawan ataupun orang-orang mahasiswa lain. Jadi sebisa mungkin ya cari pasar yang bakal mengonsumsi ini harian aja. Reguler lah ya. Reguler dan besok dia bakal ngulang, atau 2 minggu lagi dia ngulang. Jadi salah satu yang saya tahu yang menurut saya ya di produk, karena kayak beberapa tempat kuliner kayak bubur ayam Pim ataupun bakso dan lain-lain kan
ya kita ke sana ya karena produknya. Betul, karena produknya. Ya, ya. Bukan karena Instagramable-nya, bukan ya. Karena kalau Instagram asumsi saya orang bakal cepat ini sih. Jadi pasar di sini menurut Mas Wahyu tuh pasar yang reguler orang kebanyakan Palembang gitu ya. Sedikit kemungkinan ya perputarannya nggak sebesar di Pulau Jawa segala macam. Oke, nice. Tapi tetap rame kali ya orang-orang di sini yang mencoba untuk mencari ini. Rame sih. Karena gue lihat banyak manualan, berarti kayaknya memang orang-orang lumayan banyak nih yang cari manualan gitu. Kayak kopi susu Kularen kan kayaknya brand-brand kapitalis di Jakarta udah banyak lah ya menginvasi gitu kan. Kayak kita agak males ya menandingin ini ngapain gitu. Mendingan kita memberikan edukasi dan fokus sama produk yang bagus. Orang jadi, oh enak ternyata kopi ya gitu ya. Tujuan pertama, selain suka banget minum kopi, tujuan utama bikin kafe ini apa, misalnya coffee shop ini apa? Apa karena yang pengen edukasi orang, atau karena emang gue pengen punya tempat nongkrong, atau emang karena keinginan amatir aja, gue pengen banget, pengen aja gitu. Personal ini Mas Joki. Personal. Tujuan pertama disuruh pulang sama ibu. Tujuan pertama disuruh pulang. Suruh pulang. Habis itu nggak ada kerjaan nih. Nggak ada kerjaan nih. Apa dari kerjaan apa ya gitu. Dari kesibukan apa nih ya gitu. Sebelum ini kan saya tur buka open trip lah Bromo Semeru. Di Bromo Semeru dulu di Malang. Balik ke sini kayaknya itu nggak bakal bisa diterapin gitu kan. Kerja walaupun ada ijazah cuma kayaknya bukan berarti kerja salah. Kayaknya saya nggak cocok kerja. Saya harus dagang nih, dagang apa gitu. Cuman akhirnya kan kita mencari referensi ataupun kegiatan terdekat yang bisa kita jangkau. Ya itu ya kopi. Tapi di kuliahannya nyambung nggak? Ada yang nyambung nggak sih bisnis sama coffee shop ini kecil? Wah banyak ya. Khususnya sih SDM, terus kita manajemen keuangan. Manajemen keuangan penting sih. Yang sama yang paling penting sih marketing sih. Iya. Kadang beberapa orang bisa bikin kopi enak, cuma belum tentu dia bisa jualnya. Iya betul. Bahkan kalau tai aja kalau sama marketing yang benar bisa kejual ya kan? Iya tai sapi kan jadi pupuk kalau yang benar. Iya. Sampah ya benar. Mas Wahyu, tadi ngomongin buku balik lagi. Mas Wahyu, buku misalnya saya bilangin top 5 buku yang pernah Mas Wahyu baca tuh kira-kira apa yang nomor 1, 2, 3, 4, 5? 1 Karen Armstrong, Sejarah Tuhan. Oke, Sejarah Tuhan. Tadi gue lihat ya ada tuh ya. Satu itu, yang kedua Guns, Germ and Steel, Jared Diamond. Dia ini penjelajah Papua. Dia jelasin tentang migrasi manusia. Oke. Kalau yang Sejarah Tuhan dia jelasin tentang bukan Tuhan yang bersejarah, tapi sudut pandang manusia tentang Tuhan yang bergeser. Yang nomor 2 ini Jared Diamond, Guns, Germ and Steel. Yang ketiga masih Jared Diamond. World Until Yesterday. Dia cerita tentang gimana orang suku-suku primitif yang secara di Papua juga nih. Di Papua juga. Papua Nugini sama Papua Indonesia. Tentang orang-orang suku primitif di Papua itu gimana cara mereka hidup dan korelasinya dengan kehidupan manusia modern. Begitu ya. Keempat, Titik Balik, novelnya Rani Ramadhani. Novel nih, kalau ini fiksi ya. Yang nomor 4 nih fiksi nih. Cuman dia jelasin tentang walaupun fiksi cuman science fiction sih maksudnya. Science fiction. Dia jelasin tentang aktualisasi diri, internal di dalam diri, gimana caranya menghadapi. Mungkin kayak stoik atau menjawab sekarang yang masalah quarter life crisis itu filosofi teras ya? Ya kayak gitulah. Cuman dulu mungkin belum ada bahasanya. Iya. Dulu stoik masih belum setenar sekarang. Itu terus yang kelima adalah bukunya, saya lupa penulisnya, cuman Jingga. Dia tentang perjalanan sendirian cewek 17 tahun, sendirian ke India, Thailand, sama ke sekitar India lah, Pakistan. Itu ceritanya kisah nyata? Kisah nyata, 17 tahun. Dia di tahun 2001. Iya, 18 tahun. Dia itu kelahiran 83. Saya lupa siapa. Rani yang itu. Judulnya Jingga. Judulnya Jingga, bukunya merah. Jadi di sini dia dapat pengalaman spiritual dari Islam, dari Hindu sama dari Buddha. Ya. Kadang emang banyak kira-kira ini orang bisa sulit membedakan antara kepercayaan gitu sama spiritual gitu. Ada ajaran agama, ada ajaran spiritual. Beda-beda sendiri. Spiritual itu memang lebih ke kebatinan gitu ya. Kayak filsafatnya lu percaya tanpa lu harus lihat dan merasakan. Kalau yang agama kan lu emang dididik, ada ilmunya, ada caranya. Wah, nice nih bukunya. Gue tanyain 5 langsung dijawab semua. Gila. Berarti emang bener baca buku nih. Karena ngubah hidup sih. Iya, betul. Aku juga sama. Aku 1 tahun terakhir emang baru suka banget baca. Dan begitu ngerasain ternyata banyak banget berubah hidup langsung wah gila, sampai sekarang masih buka apa tuh Mas Yoki? Satu ya.
aku banyak baca di buku self development sama sejarah. Ya, aku tadi ngeliat dari Tahta untuk Rakyat tuh punyanya Hamengkubuwono IX. Aku punya juga di rumah, tapi baru baca seperempat. Filosofi Teras juga lumayan. How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie namanya. Itu juga bagus. Buku tahun 30-an, 1930. Itu cara orang bersosialisasi dengan baik dan benar. Bersikap bodoh amat juga udah baca habis. Dua malah, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Mark Manson. The Subtle Art of Not Giving a Fuck ya, Mark Manson. Banyak kayak gitu-gitu. Tapi kalau sejarah, aku mulai suka baca buku tuh masuknya dari bukunya Fahri Hamzah. Jadi aku mengidolakan salah satu sosok namanya Fahri Hamzah. Dia bilang dia banyak nulis buku, tak cari bukunya. Emang ada beberapa yang sulit dicari karena emang waktu itu kan dia maksudnya emang bukan penulis buku dan diterbitkan gitu ya. Jadi emang dia politisi yang nulis buku dan dijual gitu. Aku baru dari 4 aku baru baca 2. Yang 3 masih punya e-booknya aja, belum punya bukunya. E-book oke juga. Sama ada yang marketing bagus tuh, yang orang luar tuh. Simon Sinek, Start with Why. Itu Start with Why bagus ya. Banget. Yang warnanya merah kok iya putih merah. Gede gitu kan. Why gede gitu. Putih merah. Start with Why, yang kedua Infinite Game. Purple Cow juga bagus tuh. Purple Cow. Jim Collins kok ya? Lupa gua pokoknya. Ada tuh marketing juga. Tapi saya penulisnya nggak tahu. Ada Homo Sapiens, bagus. Yuval Noah Harari itu bagus. Jadi baca buku mulu nih. Next kita bahas kopi. Oke. Belajar roasting awalnya dari mana? Tahu roasting itu kayak gini caranya, yellowing, cracking apa gitu, berapa menit, berapa derajat derajat itu kira-kira dari mana? Dari buku dan YouTube. Jadi nggak nyari senior buat ajarin gua gitu nggak? Keliling. Keliling Cuman setiap orang kan punya privasi. Kadang orang lagi sibuk ada yang enak kita tanya. Kan? Betul. Cuman akhirnya setelah mesin roasting datang, nyoba, kebetulan koloni waktu itu Bang Ari nyala. Saya ikut kelas Bang Ari. Yang bikin finishingnya itu bagus. Yang jelasin, kan kadang kita tahu cuma nggak ngerti bahasa. Betul. Tapi awalnya buku dulu nyari ya. Buku dulu. Nice, keren tuh guys. Jadi lu bisa ngapain aja dengan buku, bayangin. Lu dari yang nggak tahu, tiba-tiba baca buku dan lu punya keyakinan, gue coba aja deh. Ternyata bisa. Kurang cari mentor, cari senior. Anak-anak muda zaman sekarang tadi gue bahas juga kurangnya itu adalah rasa fighting spirit gitu. Anak-anak muda yang Gen Z sekarang ya, terutama yang lahir udah ada HP dan iPad, udah ada YouTube dan Facebook, mungkin ya tidak bisa disamakan sama kita karena kita dari awal kan kita ini generasi migrasi lah dari yang nggak ada sampai ada gitu. Transisi dari 0 ke 1 gitu. Kalau yang dari 1 ke 2 sekarang udah semuanya ada dari lahir kan gitu. Jadi itu pasti ada bedanya generasi antara itu. Kayaknya disuruh beli gula ke warung aja yang mana sih? Iya. Kita suruh beli gula ke warung, pulangnya bawa permen. Nambah ya. Next question nih. Kira-kira ini pertanyaan-pertanyaan template ya. Template-nya omong kosong kita nih. Kira-kira menurut Mas Wahyu, apa problem terbesar dunia kopi di Indonesia? Berat juga nih Pak. Pertanyaannya kira-kira contohnya kira-kira penduduk kita tuh perlu diedukasi nggak sih soal minum kopi, menikmati kopi yang general bagus atau yang kita kan secara nggak langsung nih ya, kita tuh nomor 4 di dunia penghasil kopi. Jadi itu dulu sempat 1 juta ton, sekarang udah hasilnya 800 lagi. Nomor 1-nya Kolombia, nomor 2-nya Brasil, nomor 3-nya Vietnam, baru Indonesia. Kita sempat masuk nomor 3, habis itu mundur jadi nomor 4, kalah sama Vietnam. Padahal Vietnam itu 1/4 besar luas dari kita aja, nggak ada. Tapi dia bisa menghasilkan lebih besar dari kita. Dan diekspor gitu. Itu salah satu permasalahan yang ekspor ya. Tapi kalau yang masalah edukasi, apakah kita masih tertinggal di gelombang pertama yang masih minum kopi saset Arabica ini, atau kira-kira gimana menurut Mas lah? Menurut apa yang kira-kira harusnya ini kayak gini nih gitu. Harusnya ini bisa kayak gini nih, tapi kenapa enggak gitu? Menurut saya sih di harga sih. Di harga artinya kita ngomong kopi hari ini, kopi komersil lah ya, di bawahnya kan kayak merek kapal, merek yang lain-lain kan saya nggak tahu data market share-nya tertinggi sekarang kopi apa nih. Kita kumpulin dah, mau kopi susu, kopi filter, kopi saset, kopi jagung. Kalau saya lihat di Palembang dulu, mikronya Palembang ya kopi jagung gitu. Permasalahan apakah kopi jagung, kenapa kopi jagung yang ini? Ya karena ini kopi jagung udah lama dari zaman kakek. Kopi jagung tuh jadi kopi robusta asalan
digoreng bareng jagung. Digoreng bareng jagung. Jadi di roasting bareng jagung. Di roasting bareng jagung, kemudian jagungnya dan kopi tadi dihalusin. Jagungnya itu biji jagung itu. Oke. Ada yang beras. Itu jelas masuk tertera dia juga nulis kok. Kopi 70%, jagung 30%. Oke. Semacam mereknya apapun mereknya lah ya. Merek-merek lokal. Merek lokal. Ya kapal api juga nggak apa-apa. Kita sebut aja mereknya. Kalau kapal api saya nggak tahu, cuman tidak tertera dianya itu. Cuman kalau di Palembang, banyak yang kayak gitu. Di Palembang dan Lampung. Nah, pertanyaannya adalah karena sesuatu yang terus dikasih tahu beberapa generasi, akhirnya kan kita mengamini apa yang udah turun temurun gitu kan, yang turun temurun kita mengamini akhirnya. Dan ini harganya sangat terjangkau, wajar. Jauh sama kita yang ini 20.000, 30.000 gitu jauh ya. Jadi kalau emang kita mau ningkatin konsumsi kopi ataupun kita ngomong kopi yang ini yang lebih baik, ya pertanyaan saya malah sebenarnya mungkin agak sarkas. Buat apa gitu? Karena kalaupun iya, mungkin nanti ketika kita ataupun kita udah jadi kakek-kakek gitu kan, anak-anak generasi Z udah berada di level 30, 40 dan akhirnya mungkin di situ pertumbuhannya. Kalau hari ini kayaknya kita pakai duit motong itu, Mas. Pakai duit artinya ya kita campaign besar-besaran secara nasional. Ini kopi, di sisi lain kita subsidi, kita ambil cuan dikit lah. Seluruh kedai kopi ataupun ada pemain besar yang ambil cuan dikit kalau berani buat ningkatin ini, karena ini konsumsi tiap hari kayak rokok kan. Rokok pun sebisa mungkin cukainya jangan naik supaya tetap kita beli besok gitu. Artinya kalau emang 20.000, kalau kita omong mereka kalau CSA social economic status A sih nggak masalah. Cuma kalau mereka penghasilannya 1 sampai UMR, kayaknya budgetin di sisi ada anak, budgetin itu kayaknya. Jadi permasalahannya adalah harga retail dia harus terjangkau. Orang beberapa ini cerita aja. Jadi di sini kan sering kumpul nih, temannya Cece, gitu kan, sering kumpul tuh. Itu maaf mereka tuh profesinya adalah tukang bangunan, ojek, kadang sering kumpul. Bener-bener grassroots nih. Iya bener-bener grassroots. Cuman ketika saya kasih nih, saya ada kopi lemon, ada kopi dogan, Balewangi, ada filteran, saya kasih habis. Berarti kan emang suka mau. Cuman apakah mereka mau membeli? Belum tentu. Mahal yuk. Bisa beli beras 2 kilo. Gitu kan, akhirnya emang ya saya akui gitu kan, apakah ini bisa murah? Bisa, cuman memang harus ada beberapa nilai investasi yang kita reduce buat tekan harga juga. Betul. Dan emang pemerintah juga harus bantu nih orang pendapatannya naik kan gitu kan. Kan nggak mungkin dari satu sektor aja bahwa kita rendahin, bahwa pemerintah juga harus punya kebijakan ini. Akhirnya balik lagi ke ini, Mas Yoki, ke kopi jagung tadi untuk konsumsi harian. Jadi salah satu keresahan Mas Wahyu ini soal problem kopi adalah harganya yang mungkin tidak bisa dijangkau sama seluruh kalangan. Cuma bisa yang menengah ke atas saja. Jadi yang menengah ke bawah kemungkinan bakal sulit untuk bisa menikmati manual brew dengan kualitas yang mungkin menurut gua wah ini enak banget gitu. Sama kayak ceritanya gula dulu. Kalau saya nggak salah, gula di tahun 1100 kan cuma buat kalangan atas lah, buat raja Inggris. Betul. Cuman akhirnya kita selalu punya mimpi nih, grassroots ini punya mimpi untuk bisa mengkonsumsi yang dikonsumsi oleh sultan ini. Naik pesawat, punya HP gitu kan. Akhirnya baru 1, 2, 3, 4 abad baru bisa nikmati semuanya. Kayaknya makanya sih bilang kopi juga gitu mungkin ya, butuh waktu gitu kayak. Tapi kopi kan juga sejarahnya dulu 1600, 1400 gitu udah mulai kan, tapi masih sekarang ya mungkin karena apa ya? Kita konsumsinya tidak setinggi orang Eropa dan Amerika kali ya. Karena kayaknya nggak tahu sih, kayaknya mereka pagi itu udah ngopi. Iya gitu. Walaupun mereka nggak penghasil ya, mereka pengkonsumsi gitu. Kita penghasil tapi tidak mengkonsumsi dengan banyak. Mungkin ekonominya juga udah mungkin yang nggak tahu sih, tapi mungkin karena ekonomi juga sih. Akhirnya punya daya beli sih. Oke, next question. Apa kebijakan pemerintah yang kira-kira bisa memperbaiki masalah-masalah di dunia kopi lah, misalnya? Harusnya pemerintah nih kayak gini nih biar ini misalnya. Ini kita kritik aja. Kritik nggak apa-apa, demokrasi ya kan. Negara demokrasi bos. Negara. Mas, Kopi Party udah ada duit buat bayar pengacara. Udah ada duit ya. Nanti kita bicarakan tenang aja. Apa? Kita kritik aja pemerintah. Dan pemerintah tuh memang kebijakan publik harus dikritik. Ya menurut saya karena kritik itu adalah vitamin untuk demokrasi. Jadi emang kritik itu diperlukan untuk memperbaiki jalan-jalan yang salah. Kalau bagus kita puji, kalau jelek kita kritisi. Apa-apa. Apa kira-kira pekerjaan pemerintah? Harusnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian ini begini nih, subsidi ini nih, subsidi itu.
subsidi kayaknya nggak bisa, cuman yang pasti sih regulasi sih. Nah, regulasi aja sih. Kayaknya emang kalau emang dia yang kopi jagung, jadi kayak standar kopi yang harus beredar, itu adalah petik merah, itu adalah prosesnya benar, itu adalah yang benar-benar nggak ada batu, nggak ada. Saya pernah ikut lihat di Lampung, dia bilang sebut untuk dikirim ke brand A, gitu kan di Lampung, cuman ya A itu berarti ABC ya? Enggak. Terus. N karena dia itu dia ngirim ke brand itulah pokoknya, jadi benar-benar asalan maksudnya. Ada kayu, ada batu, di dalam itu dikirim ada kulitnya, ada segala macam di dalam ini kopi. Terus ya petikan di Lampung pokoknya dia cuma sekilo robusta 17. Lampung itu termasuk salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Lampung salah satunya. Nah, jadi kalau emang iya ada istilah yang BPOM atau apalah, regulasinya emang kalau emang mau jual kopi ya tetap itu, tetap standarnya. Mungkin ya menurut gua ya, mungkin regulasinya di Indonesia tuh segala sesuatu tuh diatur dengan cukup baik di dalam suatu kertas. Tapi permasalahan itu kontrolnya. Negara kita tuh kontrolnya menurut gua. Aturannya udah ada, pengaplikasian dan kontrolnya. Karena oke lah misalnya pemerintah, oh ya semua orang harus bayar pajak, tapi nggak ada yang ngontrol, sama aja, nggak bayar pajak apa-apa kan gitu. Ya sama kayak gitu. Semua jawabannya controlling. Menurut gua ya regulasi juga, regulasi. Mungkin kita juga nggak tahu ya, gue juga belum begitu banyak riset regulasi, kita nggak tahu juga udah ada apa belum. Gitu. Kalaupun udah ada, kita baru kritisi kontrolnya. Kalau udah ada, kenapa masih ada yang kayak gini kan gitu. Cuman nggak tahu deh, cuman kalau kita ngomongnya hari ini ya begitu, yang kopi-kopi yang beredar entah dia dengan brand apapun itu ya begitu. Kalau Mas Wahyu bilang kira-kira ini gue punya statement nih, Indonesia ini kayaknya kurang sosok deh, kurang satu sosok yang contoh lah ya. Jokowi baru awal-awal jadi setahun 2 tahun kemudian terus membumingkan salah satu kopi inisialnya Tuku gitu. Oh, bukan inisial ya, sorry ya. Itu dia bisa membumingkan satu komoditas kopi yang terbaik ini, dibumingkan dan semua orang tuh pengen gula aren seluruh Indonesia. Habis itu dia datang ke Sejiwa. Jadi dia terkesan kayak gue tuh pro sama orang kopi nih sama ini, tapi belum tentu pro sama hulunya kan gitu. Nah, kira-kira menurut gue kalau misalnya tiba-tiba Jokowi nunjuk Raffi Ahmad, saya dong bikin manualan terus di rumah dalam sebulan gitu. Kira-kira naik nggak ya gitu? Ya kayak kita lihat ketika Dian Sastro ke tempat Mas Pepeng gitu. Dian Sastro dan Nicholas Salam ke tempat Mas Pepeng ya jadi ADC. Jadi benar sih Mas, kayaknya publik figur itu apalagi Indonesia cukup berpengaruh ya. Apalagi Mandalika kan terbaru. Iya. Apalagi Indra Kents, enggak ya? Stres. Publik figur kayaknya emang apalagi kalau ada khususnya yang politisi lah ya, punya regulasi. Publik figur kayaknya emang besar lah pengaruhnya. Kayaknya ya pengaruhnya besar ya. Menurut gua ya, problem juga yang bukan problem sih. Solusi yang salah satu yang singkat dan bisa diambil untuk meningkatkan konsumsi masyarakat tentang kopi yang enak ini. Ya salah satu dengan tokoh memberikan edukasi gitu hari-hari gitu. Entah itu influencer yang dengan ini tinggi atau engagementnya tinggi, dibikinlah gitu, dirangkul oleh pemerintah gitu. Apalagi misal di nasabah tertentu campaign entah di TV, entah di baliho. Iya. Cuman ya balik lagi masih pertanyaan mereka, buat apa? Cuman ya kita positive thinking aja lah sebagai anak muda ya. Ini kan kita lidah-lidah rakyat ya. Kita kan menyampaikan keresahan-keresahan rakyat dan siapa tahu didengar ya sama pemerintah kan. Wah, ini konten ini bener juga nih kata dia nih. Siapa tahu ini. Gue coba punya ide Mas. Jadi ini ngomongin soal ekspor impor di dunia kopi. Indonesia tuh ekspornya nomor 13 kalau nggak salah di dunia. Terus merosot terus dalam waktu 2-3 tahun. Menurun gitu. Gue punya ide kenapa nggak kita bikin satu aplikasi broker penengah gitu antara petani dengan si end user nih, pemakai yang pengen. Misal di Jerman butuh satu orang tuh 1 tahun tuh 17 kilo kopi gitu. Kita mungkin 2 kilo gitu. Nah karena misalnya Mas Wahyu, gue punya nih 1 hektar nih di Lampung misalnya gitu. Tapi gue nggak tahu cara ekspornya gimana ya, kan ekspor kan harus bikin PT, bikin perizinan, bikin ini, bikin itu. Dan sedangkan kan birokrasi Indonesia kan mudah banget ya, lancar sekali ya. Jadi kan kita sangat mengapresiasi kinerja pemerintah, saudara-saudara. Jadi kayaknya kalau ada aplikasi di tengah itu broker yang bisa membantu kita. Misalnya brokernya punya izin, punya PT, punya apa. Jadi Mas Wahyu tinggal, wah ada yang pesen nih, gue kirim ya lewat dia. Izinnya lewat dia gitu. Bagus. Jadi membantu nih eksportir UMKM yang kecil-kecil cuma punya 1-2 hektar ini bisa juga ngekspor kopinya dengan kualitas yang standar melawan si kapitalisme besar itu. Bagus. Jadi kita mulai ya besok gitu. Kita buat ya. Bikin aplikasi. Pemerintah kalau mau ikut andil boleh. bagus itu malah. Kementerian Pertanian, Kementan boleh. Nanti kita kerjasama.
Kami punya data. Nggak ada riset survei. Oke, itu aja sih menurut gua. Ada kesan dan pesan untuk generasi muda yang kira-kira mau mencintai kopi, mulai mencoba kopi atau membuat coffee shop gitu dari Mas Wahyu yang udah dialami selama 5 tahun 6 tahun ini gitu. Mau mencintai kopi dulu ya. Karena kopi itu Pesannya. buah. Pesan saya kopi itu buah. Kopi itu buah, men. Simple ya, kopi Iya, emang buah. kopi emang buah. Apapun buah yang bisa dikonsumsi, buah cenderung rasanya yang manis dan asam sih. Iya. Rasa pahit itu cuman ya dari karena buah nggak mateng, kita makan Iya. mangga dan segala macam nggak mateng ya. Pahit juga. Pahit dan Iya. goreng gosong ya pahit, apapun Pahit, digoreng iya. gosong. Terus kalau untuk membuka coffee shop, buka aja udah. Cuman yang pasti sih cari alasan aja sih Mas Yoki buat buka karena udah makin banyak gitu. Iya, Kalau iya, kita iya. nggak ada Kalau nggak ada alasan, fighting spirit juga spiritnya itu udah kan. berat tuh ya. Yang pasti nggak bakal grafiknya begini Iya, dulu, iya. pasti kan bakal naik. Ya, turun. jadi sarannya cari alasan yang benar-benar kuat dan tulus dari dalam hati. Ya. Itu adalah menjadi dasar ya nanti ya buat lo tetap bisa fight seterusnya gitu. Sip, dari dialek akar rumput di Palembang. Kesan-pesannya tolong dicatat buat teman-teman anak muda, Kopi Party juga. Nanti kita lanjut di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah, bye-bye. Makasih Mas Awi ya. Kasih Mas Yoki. Thank you.